Oke, rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya, Muhammad Hussein Mubarok, dalam mata kuliah Teknologi Media Komunikasi. Dan kali ini kita membahas kedudukan manusia dalam teknologi. Baik, kalau kita bicara manusia, manusia sebagai makhluk hidup dan selalu dituntut untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan itu sebenarnya untuk apa? Untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi, bagaimana orang bisa survive, gitu ya? Bagaimana dia bisa, kalau orang purba dulu, bagaimana dia bisa survive? Dia buat tenda dari apa namanya? Bili-bili kayu, bili-bili bambu, atau juga dari pepohonan, pelepah-pelepah. Kemudian dia survive untuk bisa hidup, gitu ya. Supaya tidak kena hujan, gitu ya. Nah, itu cara mereka survive. Begitu juga apabila ada hewan buas dan segala macamnya, mereka buat teknologi kecil gitu ya, dari bambu gitu ya, atau menggunakan batu, menggunakan kayu, yang penting untuk agar terhindar dari hewan-hewan buas itu gitu ya. Jadi sekali lagi, orang itu dituntut untuk memenuhi segala kebutuhannya demi apa? Demi mempertahankan hidup atau survive. Nah, sekali lagi, kalau survive gitu ya, bicara survive, orang yang hebat itu adalah orang yang berani hidup, bukan orang yang berani mati gitu ya. Nah, orang yang berani hidup adalah artinya mereka siap melawan rintangan, melawan tantangan gitu ya. Dan selalu selalu menempatkan diri untuk mendapatkan kesempatan gitu ya. Nah, jadi rintangan, tantangan itu selalu ada, godaan juga tinggi, tapi dimanapun itu pasti ada kesempatan. Nah itu, jadi orang bertahan untuk hidup, gitu ya, survive. Nah, kalau akhirnya kita mencoba meminta tuh, apa sih kebutuhan-kebutuhanmu? Dan kalau kita list, kalau mereka mention, kemudian kita list, itu banyak banget. Setiap orang berbeda dan semuanya memiliki kebutuhannya masing-masing. Terkadang ada yang tidak dibutuhkan atau tidak perlu sama sekali, tapi itu juga menjadi sesuatu yang dia inginkan gitu ya. Itu jadi ada kebutuhan, ada keperluan, ada keinginan, semuanya menjadi satu tuh. Nah itu kita akan capek tuh gitu ya, nulisin, nggak ada habisnya, orang itu nggak ada itunya. Jadi setelah pengen ini, setelah makan ini, baru 1 jam makan itu, baru 1 jam makan soto mak. Dia pengen bakso. Habis makan bakso dia pengen sate gitu ya. Habis makan sate dia pengen cilok dan segala macam. Jadi kayak gitu. Nah, itu baru dari sisi makanan. Apalagi dari sisi hal yang lain gitu. Nah, tetapi setidaknya ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar pemenuhannya. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar yang selalu ada dan harus dipenuhi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Nah, apa saja itu? Maslow sudah membagi dalam 5 poin. Pertama, psychological needs, safety needs, social needs, esteem needs, self-actualization. Nah, ada yang paling pertama sekali adalah kebutuhan fisiologi. Fisiologi itu adalah sandang, pangan, papan. Jadi orang akan membutuhkan makanan, gitu ya. Berikutnya orang akan membutuhkan sandang, pangan, papan, ya. Jadi ada kebutuhan pakaian, gitu ya. Dan ketiga adalah kebutuhan tempat tinggal. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan psychological needs. Itu yang basicnya masih di bawah. Nah, setelah sudah memiliki itu, orang naik kepada kebutuhan akan keamanan, safety needs gitu ya. Berikutnya,
setelah safety needs ada, dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa untuk memiliki. Setelah itu masuk lagi, naik lagi kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, berbicara soal ini gitu ya. Kalau orang yang nggak mampu, biasanya dia psychological needs aja, itu udah cukup tuh. Psychological needs, yang penting gue bisa makan, gue bisa hidup gitu. Itu kata kuncinya gitu ya. Gue bisa pakai baju, gue ada tempat tinggal sedikit gitu. Walaupun kecil, gue bisa itu semuanya gitu. Orang-orang apa sih namanya? Biasanya di level kelas menengah ke bawah tuh, atau kelas yang bawah sekali. Tetapi sebenarnya dunia ini berputar gitu ya. Kebutuhan akan memiliki kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri, ini juga hal yang apa sih namanya, orang butuhkan gitu ya, orang butuhkan. Jadi sekarang kalau dengan perkembangan teknologi ini, orang bisa melakukan aktualisasi diri langsung tuh ya. Jadi ternyata kebutuhan orang itu sudah tidak hanya kebutuhan fisiologi gitu ya, tapi ada kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri gitu ya. Orang banyak main game gitu ya. Ternyata berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang gila game itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Di realitasnya dia tidak mendapatkan penghargaan itu. Makanya dia masuk ke dalam ruang game itu, ruang game online atau ruang game online, kemudian dia bisa berinteraksi dan dia mendapatkan penghargaan karena dia menjadi master di dalam gamenya gitu. Itu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan aktualisasi diri juga menjadi meningkat sekarang dengan hadirnya TikTok. Nah, TikTok, orang bermain TikTok, orang bisa beraktualisasi diri. Dan dari sini juga tidak hanya penghargaan, ada aktualisasi diri, tapi aktualisasi diri dan penghargaan itu memberikan kesempatan dia untuk hidup lebih gitu ya, karena ada nilai uang di situ. Jadi ketika dia semakin teraktualize, semakin orang banyak bisa melihat, semakin viral, semakin banyak apa sih namanya, what do we call it, semakin banyak orang yang nonton, subscriber ya sebutannya, kemudian iklan masuk ya, memberikan honor untuk dia gitu ya. Jadi untuk kebutuhan terkait psychological needs sekarang bisa diganti dari kebutuhan social needs, esteem needs, dan self actualizations. Nah, ini pandangan saya. Artinya apakah sudah ada yang meneliti itu? Mungkin sudah ada juga. Saya belum mendapatkan itu. Nah, ini bisa menjadi apa sih namanya, penelitian lanjutan sebenarnya. Apakah sekarang orang kebutuhan psychological needs yang paling utama gitu ya, atau justru self actualization yang paling utama. Tapi bagi saya pribadi itu adalah fenomena saat ini yang nanti bisa balik lagi. Artinya kata kuncinya sebenarnya di sini psychological needs itu tetap paling utama, itu bagi saya. Jadi orang makan, orang ada pakaian, dan orang ada apa sih namanya, orang ada tempat tinggal, itu adalah hal yang paling utama gitu. Nah, berikutnya bisa jadi berubah self actualization setelah itu, atau esteem needs setelah itu. Nah, itu menjadi hal yang bisa berubah. Fenomena sekarang memang social needs, esteem needs, self actualizations hadir dengan kemajuan teknologi itu gitu ya. Oke, kita tinggalkan hierarki Maslow. Jadi tadi ketika kita bilang manusia, nah kedudukan manusia dalam teknologi, kenapa kok saya berbicara Maslow gitu ya? Karena ketika orang memiliki kasih sayang, orang memiliki penghargaan, disitulah bentuk komunikasinya orang. Artinya bentuk interaksi dia. Nah, esteem needs, penghargaan, apabila tidak ada di itu, dia lari ke games gitu ya.
Self actualizations dia lari ke TikTok misalnya. Nah, dari situ artinya perkembangan media menjadi penting gitu. Ya, kebutuhan interaksi itu dibarengi dengan kekuatan teknologi media. Jadi di situ. Jadi berangkatnya dari kebutuhan orang, gitu ya, kebutuhan orang, kemudian kebutuhan juga akan interaksinya, gitulah. Kemudian hadirlah teknologi dan itu membantu orang, gitu ya, bantu manusia. Nah, kalau kita bicara soal itu, tadi kita tinggalkan itu terkait manusia dan teknologi. Nah, sekarang pengembangan itu sendiri dari teknologi. Ada yang disebut sinergi ABC. Nah, ini sudah lebih melembaga ya. Artinya ada academician, ada birokrasi, ada corporate, di mana ada sinergitas untuk membangun teknologi yang lebih baik. Nah, di sini saya kasih gambaran bahwa Thomas Friedman menulis The World is Flat, gitu ya. The World is Flat. A Brief History of the 21st Century. Jadi dia menggambarkan bahwa di dalam perkembangan kompetisi dunia yang semakin global gitu ya. Ini ranahnya kita sudah berkompetisi sehingga kemajuan teknologi itu menjadi hal yang mendasar. Gitu ya. Kemajuan teknologi hal yang mendasar karena dia digunakan untuk segala sesuatu. Bahkan sekarang seluruh kota di Indonesia dituntut untuk membentuk smart city, menjadi smart city, gitu ya. Di mana di situ smart city terintegrasi dengan e-government, kemudian e-government di dalamnya itu ya kebutuhan akan relaksasi pinjaman, polisi kebijakan, kemudian juga persyaratan untuk membuat A, persyaratan untuk membuat B, semuanya perizinan dan segala macam. Nah, itu smart city, adanya e-government, akhirnya e-government, gitu ya. Nah, sinergi ini perlu tadi Thomas Friedman lagi. Thomas Friedman menggambarkan bahwa yang mampu menggabungkan tiga ini adalah India, gitu ya, India. Nah, kenapa kok India? Well, basically India bukan negara maju. Kalau negara maju sudah melakukan ini semua, baik Jepang, baik Amerika dan segala macam, gitu ya. Nah, India dia adalah negara yang tidak maju, itu tapi dia mengedepankan teknologi menjadi basis, gitu ya. Dan ketika dia pahami itu, dia mencoba menggerakkan akademisinya, kemudian memperbaiki sistem birokrasinya, dan mengupayakan korporasi teknologi untuk bisa mandiri. Kemudian, finally, mereka bisa mencapai titik yang lebih baik, gitu ya, untuk tampil bersama negara-negara maju. Gitu. Nah, rekan-rekan semua, ini dia India's view. Nah, India hanya negara miskin, udah selama puluhan tahun ya. Itu pertumbuhan ekonomi India lepas landas sejak negara berpenduduk sekitar 1,2 miliar. Mulai meliberalisasi ekonomi di awal 90-an dengan mengurangi kontrol pada perdagangan asing dan investasi. Mengurangi kontrol artinya tidak terlalu ketat untuk perdagangan asing dan investasinya. Ekspansi ekonomi India melambat menjadi 6,5% pada tahun fiskal di 2008-2009 setelah rata-rata tumbuh. Jadi
ketika lepas landas itu mulai bagus, kemudian tapi ada permasalahan setelahnya gitu ya. Jadi dari tahun 90 kemana dia mulai naik sampai ke 9%, kemudian melambat ke 6,5%, berarti ada permasalahan tuh. Nah, permasalahan itu ada di mana 4 tahun sebelumnya. Artinya ada di tahun 2005-an. Nah, pertumbuhan kontras dengan penghematan yang terlihat di banyak negara maju. Gitu ya. Pertumbuhan kontras dengan penghematan. Jadi ada permasalahan yang lain. Nah, tetapi India berhasil lolos gitu ya. Karena keuangan global dari krisis keuangan global pada tahun 98 dan Indonesia juga kena imbasnya gitu ya tahun 98 gitu ya, apalagi kita mengalami politik yang amat kuat waktu itu, bagaimana menurunkan Pak Harto turun itu semua perekonomian carut marut dan juga dalam ambang resesi pada saat itu, dan sekarang kita juga sedang resesi ini. Nah, lalu bagaimana India bisa lolos? Karena naiknya pendapatan yang mendorong permintaan domestik untuk mobil. Ada juga telepon seluler dan barang tahan lama lainnya, sekalipun ekspornya jatuh. Ya. Nah, bahkan pada saat itu diperkirakan ekonomi India terus naik hingga tahun 2013. Karena apa? Mereka melihat selain teknologi yang mechanical, mereka sudah merambah ke teknologi yang seluler pada saat itu. Nah, India juga berpikir bagaimana untuk mendidik sebagian besar kelompok elit di bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan, rekayasa maupun kedokteran. Nah, pada tahun 1951 sebenarnya, pada tahun 1951 Jawaharlal Nehru, dia Perdana Menteri India pertama, mendirikan 7 institut teknologi India. Artinya India ini luar biasa pada saat itu, dia berani membangun 7 institut teknologi, dan tidak hanya itu sebenarnya. Mereka fokus pada itu teknologi, makanya jangan kaget teknologi India itu lebih maju daripada Indonesia gitu ya, karena dia sudah digagas sejak lama gitu loh. Dan kalau menurut ini ya, kalau saya pernah nonton videonya Pak Gita Wirjawan itu mengatakan bahwa orang-orang yang India yang kuliah di Amerika itu karena mereka nggak diterima di kampus teknologi India, makanya dia lari ke Amerika gitu ya. Artinya teknologi di sana lebih menjadi pride untuk mereka, misal masuk ke kampus teknologi ke teknologi di negaranya sendiri ketimbang di Amerika gitu ya. Nah, ini investasi pertama India di bidang pendidikan, dan makanya saya tidak kaget pada saat kakek saya sedikit cerita, kakek saya adalah montir pesawat gitu ya, mekanik pesawat itu dia kok pernah sekolah di India. Jadi memang India pada saat itu dijajah oleh Inggris, dan industri pesawat terbang pada saat itu dibentuk oleh orang-orang India gitu. Jadi seperti itu. Ibaratnya pabriknya ada di India gitu ya. Produksinya produksi Inggris gitu ya. Pabriknya ada di sama seperti misalnya Adidas, produksinya ada di Tangerang gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kakek saya sempat cukup lama di sana mempelajari teknologi mesin pesawat gitu. Nah, di Indonesia masih belum ada tuh. Gitu. Dan dalam waktu 55 tahun, ratusan ribu orang India bersaing untuk masuk dan lulus dari ketujuh institut teknologi India tersebut, dan perguruan tinggi swasta termasuk 6 institut manajemen India yang mengajarkan ilmu administrasi bisnis. Dengan populasi lebih dari 1 miliar, kompetisi ini menghasilkan ilmuwan yang luar biasa.
India menjadi sebuah pabrik yang menghasilkan dan mengekspor sebagian orang berbakat di bidang rekayasa teknologi, ilmu komputer, dan perangkat lunak kepada dunia. Nah, yang menjadi masalah India adalah sistem pemerintahan nih. Ya, kenapa kok mereka tetap miskin? Karena jumlah penduduk yang banyak sekali, sulit diatur gitu ya. Kemudian juga ya ada hal-hal tradisional yang nggak bisa dilewati, ada kasta juga gitu ya. Jadi udah sistem pemerintahan, sistem agama gitu ya, itu amat sangat membuat teknologi tidak berjalan. Di samping juga pada saat itu Jawaharlal Nehru agak lebih pro ke komunis gitu ya, sistem komunis, sehingga teknologi yang harusnya lebih berkembang itu menjadi mandek. Dan hal tersebut terus-menerus bergulir meskipun Institut Teknologi India tetap baik gitu, tetap berkembang, tetapi untuk aplikasi yang tidak berkembang, akhirnya orang-orang pintar India itu tadi sebagian orang berbakat di bidang rekayasa teknologi, ilmu komputer dan segala macam, mereka minggat dari India gitu ya. Mereka ke Amerika gitu. Banyak yang ke Amerika, pokoknya banyak yang ke luar negeri. Dan mereka menjadi ahli-ahli teknologi di luar negeri situ. Gitu. Nah, tapi dari situ India setelah berapa lama mereka menyadari akhirnya nih ilmuwan-ilmuwan tersebut bahwa mereka harus balik kandang gitu ya, mudik gitu ya. Kemudian dia kembangin lagi India gitu. Nah, bagaimana mengembangkannya dengan sistem ABC itu gitu ya. Akademisi, sinergi dengan birokrasi sinergi juga dengan company atau perusahaan gitu ya. Nah, semuanya berproses. Akademisinya pada balik lagi, kemudian birokrasinya diatur, diperbaiki gitu ya. Berikutnya perusahaannya mendukung. Nah, sinergi industri dan akademisi. Pertanyaan yang selalu muncul adalah mengapa inovasi teknologi Islam muncul dan lahir di negara-negara maju. Jepang misalnya, salah satu kiblat teknologi yang banyak melahirkan sebuah inovasi teknologi karena apa? Negaranya penuh dengan permasalahan dan keterbatasan. Apa masalahnya? Luas wilayah tidak berimbang dengan jumlah penduduk yang menempatinya. Maka itu lahirlah inovasi teknologi. Jadi karena susah dia mikir, kemudian inovasi muncul. Bukan susah, diem aja. Gitu bahasa itunya. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa kok bagaimana sinergi industri dan akademisi? Ada ketika ada masalah, inovasi muncul gitu ya. Nah, Indonesia juga banyak sekali masalah-masalah sosial, makanya Indonesia menjadi lahan subur untuk para investor ataupun inovator untuk dia mengembangkan inovasinya di sini gitu. Ini makanya menarik Indonesia. Di mana-mana negara berkembang itu identik dengan permasalahan sosial yang tinggi dan setidaknya beberapa masalah sosial itu bisa ditangani dengan teknologi sebenarnya gitu. Berikutnya, jadi tadi tahapan pertama adalah inovasi atau cara berpikir untuk berpikir inovatif. Kemudian tahapan kedua adalah inovasinya hadir dari penelitian, gitu ya. Kalau tadi adalah inovasi muncul karena ada permasalahan sosial, inovasi muncul karena penelitian. Nah, permasalahan yang ada di masyarakat selanjutnya dikaji dan dievaluasi lewat sebuah penelitian. Inilah tugas akademisi untuk menindaklanjutinya. Dengan penelitian tersebut diharapkan muncul sebuah tawaran, solusi, atau jalan keluar yang menguntungkan.
gitu ya. Makanya ini menjadi tantangan kita semua sebagai akademisi ya. Kalau kalian adalah civitas akademika, makanya yang membedakan anak-anak S1 dengan anak-anak kursusan, anak-anak S1 melakukan penelitian. Hasilnya adalah menunjukkan karya ilmiah. Apakah karya ilmiahnya itu dipublish di artikel internasional, ataukah karya ilmiahnya itu tidak hanya sebagai laporan saja? Itulah yang membedakan anak S1 dengan anak-anak yang cuma kursus saja gitu. Pak, saya kalau cuma kursus gitu malah lebih hebat. Iya, tapi mereka nggak melakukan penelitian tuh, gitu. Berbeda dengan Anda yang melakukan penelitian. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, komersialisasi. Jadi kalau sinergi antara industri dan akademisi optimal, maka menguntungkan kedua belah pihak. Akademisi diuntungkan dengan objek penelitian dari permasalahan yang ada. Kemudian, jadi bahasa kasarnya mah inovasinya muncul, kemudian meminta investor untuk memberikan keuangan untuk mengembangkan risetnya, kemudian dia juga bisa jual lagi, bisa ke investor balik atau ke umum gitu ya. Berikutnya ada sinergi industri dan birokrasi. Nah, ini hal yang paling penting juga. Ya, silakan dibaca ini gitu ya. Pemerintah diharapkan membangun iklim bisnis yang kondusif di tanah air sehingga tidak ada lagi ketakutan-ketakutan para investor untuk menanamkan uang mereka di Indonesia. Ada beberapa pertimbangan investor menanamkan modal di Indonesia. Nah, ini yang diperlukan adalah iklim kondusif, bisnis yang kondusif. Artinya tidak ada cukong, tidak ada mafia di situ, tidak ada orang yang bergerak sewenang-wenang di situ sehingga investor pun nyaman gitu loh ya. Berikutnya ada sinergi akademisi dan birokrasi. Pada dasarnya Dikti atau Kementerian Pendidikan gitu ya. Kementerian Pendidikan sudah melakukan berbagai cara baik beasiswa, kemudian juga dana riset, dana pengabdian gitu ya. Tetapi yang menjadi kata kunci adalah bagaimana supporting pemerintah untuk pengembangan inovasi teknologi maupun penelitian-penelitian lainnya. Sudah ada, tetapi apakah dibaca atau enggak itu hasilnya. Jadi itulah. Jadi hasilnya apakah diaplikasikan atau enggak. Itu sebenarnya. Inilah sinergi akademisi dan birokrasi. Berikutnya sinergi antar industri. Nah, semakin ke depan, semuanya semakin terhubung, semuanya semakin terintegrasi. Kemudian makanya ada istilah yang disebut konvergensi. Nah, untuk teknologi A dengan teknologi B, teknologi A misalnya adalah lebih kepada hardware, teknologi B lebih kepada software. Digabungkan gitu ya. Nah, kemudian maka menjadilah hasil itu. Jadi konvergensi gitu ya. Keterpaduan. Berikutnya ada sinergi antar akademisi. Nah, kata kunci sinergi antar akademisi sebenarnya seperti Anda adalah mahasiswa komunikasi. Kemampuan Anda adalah membentuk branding gitu ya. Kemudian melakukan komunikasi untuk men-setting komunikasi gitu ya. Kemudian memanage komunikasi itu untuk bisa dipasarkan gitu. Nah, berarti anak komunikasi perlu juga tuh bergabung dengan anak teknologi atau disiplin ilmu lainnya. So, teman-teman jangan lupa gitu ya. Jangan dibayangkara terus gitu mainnya. Boleh main di mana-mana. Kalau bisa punya pacar lah gitu lah. Maksudnya bukan punya pacarnya sih sebenarnya, tetapi kalian bisa berhubungan gitu ya, berinteraksi dengan kampus-kampus lain gitu. Ya paling gampang melalui pacaran itu maksud saya gitu. Oke, jadi ini dia sinergi antar akademisi. Kemudian
Sinergi antar birokrasi. Nah, inilah yang kadang menjadi faktor penghambat permasalahan-permasalahan India juga gara-gara sistem birokrasinya itu yang bermasalah. Oleh karenanya kita harapkan kita bisa tidak ada masalah-masalah terkait birokrasi ini, gitu ya. Kemudian bagaimana aturan-aturan dalam birokrasi itu sebenarnya dipangkas sebaik mungkin, secepat mungkin, gitu ya, supaya bisa lebih ditindaklanjuti dengan cepat. Gitu. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan diberikan atau ditulis di dalam G-form-nya ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.